Halo kawan, namaku Aiden. Dan akhirnya, setelah 10 tahun menderita, aku bisa balas dendam ke orang yang membuliku. Beberapa orang mungkin berpikir kalau aku kelewatan, tapi setelah yang dia lakukan padaku, dia pantas menerimanya. Semenjak aku kecil, aku sulit untuk menemukan teman karena aku punya social anxiety. Semua orang tahu kalau aku pemalu dan mengejekku. Tapi, ada satu anak yang murni jahat. Namanya Logan. Ayahnya mendanai sekolah jadi dia selalu merasa istimewa. Dia suka berulah di depan guru. Dia merasa sekolah itu punya nenek moyang dia. Dan dia bikin setiap harinya seperti neraka. Pas lagi di kelas, aku duduk di belakang dan menggambar di buku catatanku, membuat karakter fantasi yang gila. Lalu dia bakal ambil buku catatanku dan bilang kalau aku kelihatan kayak salah satu kurcaci yang aku gambar. Karena kecintaanku sama fantasi, dia mengejekku dengan nama goblin atau kurcaci. Aku nggak paham kenapa dia jahat padaku. Namun akhirnya, aku ketemu sama satu orang yang paham dengan hobiku. Dia adalah seorang guru IT. Saat kami memulai kelas IT, aku tertarik dengan programming. Jadi, dia bakal biarin aku menghabiskan jam istirahat di kelasnya di depan komputer. Dan aku merasa nyaman di situ. Tapi kesenanganku tidak bertahan lama. Suatu ketika, saat kelas berlangsung pas aku ke toilet, Logan datang ke komputerku dan menghapus semua proyekku. Aku balik, lihat yang dia lakukan, dan mulai menangis. Dan tentu saja, Logan langsung tertawa. Si guru berpihak kepadaku dan bilang ke dia kalau dia dihukum buat apa yang dia lakuin. Logan jadi sangat marah. Dia mulai mengoceh. Kamu kenal aku ini siapa? Tahu kan, omongan kayak ayahku kaya. Dan aku merasa senang karena akhirnya ada yang membelaku. Tapi besoknya, aku datang ke kelas dan lihat kalau guru itu nggak ada. Guru lain datang dan memberitahu kami kalau guru IT kami harus mengambil cuti. Logan menoleh padaku dan tersenyum. Ini salah dia. Dia bikin hidupku sengsara, dan dia merenggut satu-satunya kesenanganku. Emosiku mulai mencapai batas. Aku nyamperin dia, ku genggam tanganku, udah siap adu jotos. Hati-hati ya, Goblin, kamu juga bisa aku usir. Katanya sambil tersenyum. Dan yang parahnya, aku tahu dia mampu. Aku nangis sepanjang malam. Jujur, aku merasa nggak berdaya. Setiap kali aku nemuin sesuatu yang bikin aku bahagia, dia selalu merenggutnya dariku. Satu-satunya hal baik yang tersisa adalah kelulusan udah nggak lama lagi. Dan aku lulus di kampus yang jauh dari sini. Dan aku tahu bocah itu nggak bisa masuk. Dengan nilai dia, bahkan ayahnya pun nggak bisa nyogok biar dia diterima. Dan itu rasanya seperti kemenangan. Saat aku udah kuliah, aku putuskan untuk fokus belajar dan berhenti menjadi anak aneh. Aku nggak ngikutin rencana itu. Aku ingat, aku lagi ngebongkar barang-barang di kamar baruku dan aku nemuin buku catatan lamaku di sana. Aku mulai membuka halaman demi halaman, menemukan dunia fantasi ini yang hampir aku buang, dan tiba-tiba aku dapat ide. Aku sedang belajar pemrograman dan aku punya semua gambar ini. Yang kubutuhkan hanyalah menggabungkannya. Aku mulai mengembangkan video game dan mengerjakannya tanpa henti. Aku bekerja siang dan malam, mengenyangkan diriku dengan kopi dan kegembiraan. Setelah beberapa bulan, versi trialnya selesai. Aku upload ke internet dan hanya berharap seseorang di internet akan melihatnya. Pada awalnya, nggak ada yang tertarik sama sekali, dan aku hampir lupa sampai ada seseorang di kelas yang membahasnya. Aku bergegas ke komputerku, ngecek, dan melihat kalau gamenya booming. Jumlah downloadnya sekitar 10.000. Aku nggak percaya. Tak lama kemudian, hidupku akan berubah selamanya. Aku lagi duduk di kamar kerja, waktu dapat telepon dari salah satu tech company, katanya mereka pengen ngomongin tentang investasi. Aku aturin jadwal meeting, lalu matiin telepon, takut, terkejut. Ini beneran nggak sih? Aku baru umur 18 tahun dan udah bisa bikin jadi terkenal. Aku pergi ke meetingnya, cemas. Aku takut pas mereka menatapiku, mereka nggak mau investasi ke gameku. Tapi segera setelah mereka menanyakan visi penuh untuk gamenya, aku merasa kalau rasa cemas tadi tertutupi passionku dan mulai menyampaikan semua ideku ke mereka. Mereka ternyata terlihat cukup tertarik dan pada akhir meeting, mereka bilang kalau mereka akan memberikan dana yang cukup biar gamenya bisa diimplementasikan. Beberapa bulan pertama, cuma ada aku dan beberapa kolega bekerja dari rumah. Lalu, nambah. Jadi aku sewa satu kantor dan satu tim. Aku merasa performaku sekarang sangat bagus. Kami sedang mencari ilustrator dan meminta mereka datang untuk interview. Aku dan beberapa pemegang saham lain duduk di ruang rapat, berbicara dengan calon ilustrator satu persatu.
Aku mulai merasa capek, tapi asistenku bilang kalau masih ada satu lagi yang menunggu di aula. Kolega saya bilang kalau teman lamanya memintanya untuk membolehkan anaknya mengikuti interview. Pintu terbuka dan aku lihat Logan. Aku nggak percaya. Ternyata dia. Tapi tentunya, siapa lagi yang bakal memanfaatkan ayahnya buat nyari kerja? Dia masuk ke ruangan, percaya diri dan sombong, dan tiba-tiba mata kami bertemu. Aku mengingat semua masa lalu di matanya. Lalu dia membelokkan pandangannya dan mulai menjabat tangan dengan semua orang seolah dia nggak melihatku. Pas dia nyamperin aku, dia memperkenalkan diri. Terus, nama kamu? Dia tanya padaku. Gak mungkin kalau dia nggak ingat aku. Dia benar-benar bikin aku kesal, tapi aku nggak mau terlihat nggak profesional dan membuat ricuh. Jadi, kami semua duduk. Kolegaku mengajukan beberapa pertanyaan pemanasan. Mereka semua tertawa. Makin lama, aku makin kesal. Lalu dia perlihatkan hasil kerjanya yang membuatku terkejut. Hasilnya sangat bagus. Logan berhasil memenangkan hati kolegaku. Aku merasa dalam keadaan yang sulit. Dia adalah kandidat terbaik. Pas interview selesai, aku mengajukan diri untuk menunjukkan jalan keluar kantor biar aku bisa bicara berdua dengannya. Gini ya, kataku ke dia, kamu berhenti berpura-pura deh. Aku bakal kasih kerjaan ini, tapi ku mau kamu minta maaf buat semua yang kualami, tahu kan? Cuma ini yang aku minta. Pikirku, mungkin aku akhirnya bisa beranjak dari masa laluku. Dia tetap lurus ke mataku, dan jantungku hampir copot. Aku nggak percaya akhirnya dia bakal mengakuinya. Terus dia bilang gini sambil ketawa. Maksud kamu apa? Kita kan cuma bocah yang saling bercanda, dan kamu harus akuin kalau kamu dulu benar-benar konyol. Darahku mulai mendidih. Aku di sini lagi mencoba jadi yang lebih dewasa dan dia pandang enteng ke aku lagi. Jadi, sampai ketemu minggu depan? Tanyanya. Aku nggak bisa biarin dia lakuin ini lagi kepadaku. Ingat gimana dulu kamu sering bilang aku kayak goblin? Jawabku. Ya, secara definisi, goblin adalah makhluk nakal dan jahat. Nanti kamu bakal paham apa yang kumaksud. Dia nyengir dan meninggalkan gedung. Tak lama kemudian, aku bakal menghadiri upacara penghargaan ini di mana hampir semua orang-orang besar di industri akan berkumpul. Game kami mendapatkan penghargaan dan aku harus naik panggung untuk membuat pidato besar. Aku udah nyiapin pidato ini sebulan penuh, tapi begitu aku naik ke panggung, aku tahu aku harus ngerubahnya. Ku ceritakan kisahku, tentang gambarku, tentang pembolian Logan yang mengerikan, dan tentang aku, yang akhirnya mendapatkan pengakuan dan bertemu dengannya di interview. Aku memastikan semua orang tahu apa yang aku alami dan siapa yang menyebabkannya. Beberapa hari kemudian, aku ketemu mantan teman kelasku dan dia bilang kalau Logan terlilit hutang dan sulit mencari pekerjaan. Aku tahu yang aku lakuin kelihatan sepele, tapi harus ada yang lakuin. Beberapa orang selalu merasa mereka punya hak istimewa buat bikin hidup orang lain sengsara tanpa berpikir konsekuensinya. Dan ini adalah kisahku. Akhirnya aku merasa bebas. Rasanya ini seperti awal kisah luar biasaku. Aku sekarang sedang mengerjakan versi ketiga dan seluruh franchise-nya diperkirakan akan mencapai $1 juta. Aku nggak pernah bayangin kalau impianku bisa membawaku sejauh ini. Kuharap aku bisa balik ke aku yang umur 10 tahun dan bilang ke dia berhenti malu karena kamu beda. Karena kamu cuma butuh percaya ke satu orang dan itu adalah dirimu sendiri. Suka cerita tadi? Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe pada channel kami karena ada video baru setiap minggunya.